adalah logikanya sangat cacat kemudian ketika ada seorang anak yang melakukan dosa terhadap bapaknya, kemudian bapaknya yang harus mati untuk menebus dosa, menebus kesalahan anaknya. Kan logika timpang yang terjadi saat ini adalah salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. berpegang kepada jangan berpegang kepada prinsip masing-masing sendiri-sendiri, jangan. Tapi harus bersandar kepada firman Tuhan. Amsal 3 nomor 5. Nah sekarang ketika Anda mengatakan Tuhan tidak bisa dilogikakan, yang Anda maksud Tuhan itu anak Maria. Memang nggak bisa dilogikakan. Manusia kok bisa dianggap Tuhan dengan nalar akal manusia, nggak bisa. Tapi kalau Tuhan yang sesungguhnya dinalar dengan akal, pasti dapat bahwa Tuhan itu maha pencipta, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha tinggi, maha besar, maha suci, sehingga dia bukan makhluk. Karena kapan dia jatuh pada zona makhluk, maka Tuhan akan jatuh kepada zona yang hina, rendah. Dan Tuhan tidak mensifati itu. Itu akal yang bekerja. Tapi kalau dikatakan Yesus diakal-akali menjadi Tuhan, itu pantaslah kemudian Tuhan itu nggak bisa dilogikakan. Tuhan itu akal manusia tidak akan sampai kepada hakikat Tuhan. Lah iya memang karena yang Anda jadikan Tuhan itu manusia. Coba kita dudukkan perkaranya. Yesus adalah Yesus menurut Yesus. Dudukkan perkara itu. Pasti akan sampai bahwa Yesus itu adalah manusia yang diberi kekuatan, yang diberi mujizat, yang diberi tanda-tanda. Diberi kuasa untuk membangkitkan manusia. Diberi kuasa untuk menghidupkan orang mati. Diberi kuasa untuk menyembuhkan orang buta. Kenapa dia bisa menyembuhkan? Karena dia diberi kuasa. Andai Yesus tidak diberi kuasa, mampukah dia? Tidak bisa. Kenapa? Dia manusia. Itu makanya Yesus mengatakan, kasihi Tuhanmu dengan akal budimu. Kita kudu wajib berakal sebelum beriman. Jangan iman dulu baru berakal. Salah. Kalau kita minum sesuatu tanpa merek, nggak ada mereknya, Aqua atau apapun itu, tiba-tiba kita mau minum, imani aja, pokoknya yang penting hausnya hilang, minum aja, ini pasti air. Tahu-taunya begitu di glok, isinya baygon ternyata, mati, celaka. Sama ini, asal ngambat aja, yang penting nyembah. Karena ayahku juga nyembah dia, kakekku juga nyembah dia, nggak peduli benar atau tidak, sembah aja, mati masuk neraka. Makanya sebelum itu terjadi, gunakan akal sehat dulu. Yang mana Tuhan, yang mana utusan Tuhan. Yang mana pencipta, yang mana ciptaan Tuhan. Yang mana utusan, yang mana utusan Tuhan. Bedakan itu dulu. Karena kenapa? Yesus mengatakan bahwasanya hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau satu-satunya berarti nggak ada yang lain. Oh ada Yesus, tunggu dulu. Yesus mengatakan apa tentang dirinya? Dan mengenal aku yang Engkau utus. Aku utusan, berarti aku bukan Tuhan. Maka dudukan perkara itu sesuai dengan akal budi berdasarkan pewahyuan. Pewahyuannya kan jelas tuh di dalam kitab saudara. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang Engkau utus. Sudah selesai. Solusinya bukan di Hindu, bukan di Buddha, bukan di Kristen, hanya di Islam. Mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan, mendudukkan pengutusnya Yesus satu-satunya Tuhan. Hanya di Islam. Kalau di Kristen enggak. Yesus yang diutus dan Bapa yang mengutusnya adalah satu. Itu nggak pernah diajarkan Yesus selain ajarannya lah yang satu. Apa buktinya? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang aku apa yang aku diperintahkan untuk aku katakan, aku sampaikan. Itu satunya di situ. Tuhannya mengatakan, Yesus sampaikan kepada Bani Israel, aku adalah satu-satunya Tuhan dan engkau adalah utusanku. Yesus begitu datang kepada Bani Israel, satu ajaran.
Aku tidak berkata-kata selain yang diperintahkan. Maka dia mengatakan, aku adalah utusan Tuhan. Bapa yang di surga satu-satunya Tuhan. Makanya dikatakan, aku dan Bapa adalah satu. Satu ajaran, bukan satu hakikat. Hakikatnya Yesus adalah manusia, hakikatnya Tuhan adalah Tuhan. Beda. Tapi teman-teman Kristen menjadikan dia satu dalam bentukan Tuhan. Makanya logika Anda tidak akan sampai. Kenapa? Karena tidak mungkin anak manusia itu bisa dituhankan dengan akal. Bisa dituhankan Yesus itu sebagai Tuhan, tapi dengan iman. Nah, apakah iman ini bisa dikatakan benar kalau tak berakan dengan akal? Tidak mungkin. Karena perintahnya, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kasihi Allahmu dengan akal budimu, bukan dengan imanmu, tapi akal budi. Setelah sampai kepada posisi akal, barulah muncul iman. Contoh misalnya, kita mengatakan sesuatu itu benar setelah kita menelaahnya dengan akal. Contoh, bara api. Ada yang mengatakan bara api itu panas. Oh, kita tidak pernah melihat apa itu bara api. Seketika kita imani, jangan. Teliti, apakah betul bara api itu panas? Begitu kita lihat, oh ternyata betul panas. Baru diimani bahwa bara api itu panas. Begitu juga Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Coba lihat pengajarannya. Di dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Kristen. Atau Yohanes. Atau siapapun. Bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Berarti kesaksian Yesus dirinya adalah utusan Tuhan. Kesaksian Kristen terhadap Yesus, dia adalah Tuhan itu sendiri. Yang mana yang harus dipercaya? Yesus atau Kristen? Sebagai orang yang berakal, saya lebih percaya kepada Yesus. Bahwa dia mengatakan dirinya, mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Di dalam Islam disebut Rasulullah. Berarti kami enggak salah dalam hal ini. Begitu Bang. Jadi kalau Anda mau beragama, mau bertuhan, mau berkonsep di dalam keyakinan, dudukkan perkara akal dulu. Karena Tuhan memberikan akal kepada manusia untuk membedakan kita dengan hewan. Katanya Adam itu melanggar. Melanggar apa? Karena dia memakan buah ilmu pengetahuan yang bisa membedakan baik dan buruk. Tapi kenapa sekarang keturunan yang nggak bisa membedakan baik dan buruk? Nggak bisa membedakan antara Tuhan dengan utusan Tuhan? Harusnya bisa. Harusnya bisa. Nah, untuk itulah kemudian kalau Anda ingin menemukan jalan yang benar itu, dudukkan perkara. Jangan bahas Quran. Ambil Bible, buka halaman ke halaman, tapi cara menerimanya dengan menggunakan akal sehat. Jangan tanggalkan kemuliaan Anda sebagai manusia. Jangan. Pelajari Bible dengan sungguh-sungguh dengan akal sehat. Jangan dengan iman. Akal dulu. Nanti setelah akal mengiyakan, baru Anda imani. Jangan dibalik. Diimani dulu, begitu bertentangan dengan akal, maka diakal-akalin. Gak boleh, gak boleh. Harus dengan akal. Habis itu kalau benar, baru diimani. Jangan mengimani sesuatu, jangan percaya sesuatu kalau Anda tidak temukan sisi kebenarannya berdasarkan akal. Karena satu-satunya makhluk yang dimuliakan oleh Tuhan, yang serupa dengan Tuhan menurut konsep Anda adalah manusia. Kenapa? Karena dia punya akal. Oleh karena itulah beragamalah dengan akal. Jangan beragama dengan akal-akalan. Demikian dari saya. Di sini sudah jam 3 kurang 5 menit. Apakah saya bisa izin undur diri atau masih bisa lanjut? Kalau masih kuat lanjut, kalau mau istirahat nggak apa-apa, Guru Nda. Istirahat aja dulu. Kuat-kuat Bang, saya sampai 5 tahun ke depan nggak tidur-tidur demi untuk dakwah, kuat. Amin, amin, amin. Ya, kuat. Ini tunggu belalang tempur. Gimana belalang tempur penjelasannya? Ya cukup ya. Menurut saya ya kembali ke pada masing-masing sih Pak. Kalau soal iman kan tidak bisa dipertanyakan. Alhamdulillah. Iman bisa ketemu Bang, iman bisa ketemu kalau akal yang jadi sandaran. Iya Bang, itu ya begitulah. Itulah pendapat kita masing-masing Bang. Intinya bahwa selama saya sebagai pengikut Yesus yang kemudian digambarkan dalam, karena Indonesia harus punya agama, padahal sebenarnya konsep dari kekristenan kan adalah pengikut Yesus. Jadi konsep bahwa saya menerima Yesus sebagai
Tuhan dan Juru Selamat saya, bahwa karena dia mengajarkan kasih kepada kami. Tidak ada satupun ajaran yang kemudian dia sampaikan bahwa yang kemudian membuat hati kami tidak tenang. Selalu ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus adalah hal-hal yang membuat hati kami damai, sehingga kami memuliakan dan meninggikan nama Yesus. Kemudian intinya bahwa saya selalu kagum pada pribadi Yesus, karena dia selalu satu langkah di depan, di mana orang selalu mengatakan bahwa kasihilah sama manusia, dan kemudian dia sekali lebih langkah lagi bahwa kasihilah musuhmu. Jadi ya, soal pendapat abang tadi, ya kita selalu menerima, kami dari umat Kristen selalu menerima pendapat seperti ini. Tapi saya kira kalau memang kemudian kami semua umat Kristen yang ada di dunia ini tidak berakal, saya kira ada 2 miliar orang lebih yang tidak berakal di dunia ini, seperti itu. Tapi kemudian kan konsep-konsep yang abang sampaikan sampai saat ini, ada 2 miliar lebih orang di dunia ini yang tidak menerima, kemudian lebih meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Enggak Jadi, bang, ya, garis bawahi dulu bang. 2 miliar itu dulu, kalau sekarang nggak mungkin. Enggak, memang Yesus mengatakan Bang, dia akan menyesatkan banyak orang. Gitu. Memang itu nubuatannya udah jelas tuh. Bahwa penyesat-penyesat itu akan menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau banyak yang seperti itu, ya itu memang sudah diceritakan, itu mah wajar. Dan ingat ya, orang menjadi Kristen itu bukan proses dari belajar. Oke? Tapi proses dari iman. Orang-orang barat itu, ngerti enggak Anda? Kenapa mereka menjadi Kristen? Karena ajaran Kristen itu enak. Apa yang susah dari Kristen kira-kira? Hidupnya tidak ada syariat. Tidak ada kemudian hal wajib di dalam agamanya. Ibadahnya pun hanya prosesi yang dibuat-buat. Tidak berdasar terhadap kitab suci mereka yang berasal dari Yesus loh ya. Tapi ada satu konsep, tatanannya jelas. Mati pun mereka langsung ke surga. Mereka tidak ada kewajiban. Makanannya makanan yang paling enak, babi. Mereka tidak perlu bersunat. Tapi coba Anda datang ke misalnya negara-negara komunis, atau taruhlah negara komunis atau negara ateis. Anda sodorkan Islam dengan Kristen, pasti mereka pilih Kristen. Kenapa? Di Kristen itu serba nikmat. Hidupnya tidak ada larangan. Jangan kau makan babi. Semua aspek yang ada di dalam kehidupan Kristen itu tidak ada lagi yang berdasar terhadap firman Tuhan yang harus dikokohkan di sana. Dengan matinya Yesus di tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nikmat bukan? Galatia 5 nomor 1. Dengan matinya Yesus, dia telah membebaskan kita dari aturan Tuhan dan merdekakan kita dari penghambaan. Enak bukan? Nah, ketika Anda masuk ke negara ateis mengajarkan Islam, harus bersunat, harus berpuasa, jangan makan babi, jangan makan anjing, jangan makan monyet, jangan makan ini, jangan makan itu. Suguhkan kepada mereka, pasti ditolak. Enak aja, kami selama ini dari nenek moyang kami, makanan kami itu. Begitu Kristen yang datang, nggak ada larangan. Yang larang itu yang keluar dari mulut. Nggak ada larangan. Lalu apa lagi? Oh, kalau Anda mati percaya Yesus sebagai Tuhan, masuk surga. Dipilih Kristen. Jadi kalau dia banyak, wajar. Tapi coba kita adu argumen. Siapa di antara yang banyak itu yang sebagai wakil? Mari kita telah ada kebenaran itu. Percaya enggak mereka? Maka mereka yang tadinya beragama Kristen, ketika ditelaah dengan akal, mau tidak mau, kalau dia tidak agnostik, dia tidak ateis, dia akan bersyahadat. Kecuali orang itu ya nggak mau tahu. Yang jelas Yesus Tuhan, udah selesai, mati masuk surga, udah selesai, nggak peduli dengan itu. Itu yang pertama. Kedua bang, kedua. Islam itu diajarkan tidak berdasarkan atas kekuasaan. Sementara kekristenan itu menjadi agama resmi Kekaisaran Romawi. Siapa yang tidak kenal Kekaisaran Romawi? Kuasanya sampai di mana? Imperium Romawi itu seperti apa, dia meletakkan cangkangnya di mana-mana. Jadi ketika kemudian yang mengajarkan ini adalah konsep yang memiliki kekuatan, didukung oleh politik, militer, gampang orang terima. Sama seperti di Indonesia. Dia datang dibawa oleh penjajah dengan berbagai macam kemudian landasan yang mendasari itu. Ditelusuri, ternyata itu disisipi munculnya juga misionaris dalamnya. Terjadi kekristenan. Tapi kalau Islam,
Anda mengajak orang sholat 5 kali sehari, siapa yang mau? Kalau bukan karena pernyataan iman, siapa yang mau? Siapa yang ingin kemudian ibadahnya seperti itu, disunat, nonotnya, yang selama ini tidak pernah dirasa seperti itu, nggak ada yang mau. Kita udah bebas sekali seminggu kok. Itu pun cuma datang nyanyi-nyanyi. Sekarang kau suruh aku ke masjid ya 5 kali sehari. Siapa yang sanggup? Jadi hal banyaknya itu, Bung, bukan mencerminkan itu apa? Mencerminkan kebenaran. Kenapa? Di dalam kitab Saudara diterangkan Yesus yang berkata, lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam surga. Sementara yang Anda katakan 2 miliar itu rata-rata orang kaya. Mau kemana mereka itu? Mau kemana mereka itu? Apakah mereka tidak paham? Lebih mudah onta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau onta saja mustahil masuk ke lubang jarum, apalagi mereka yang 2 miliar ini. Itu dicatat itu. Itu data itu dalil. Satu lagi yang terakhir dari saya sebelum saya pamit. Kalau Anda membaca dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada data di dalam kitab Saudara yang akan menyinggung kami sebagai seorang muslim yang akan diusir oleh Yesus. Anda akan menemukan item yang akurat yang diusir oleh Yesus itu adalah Kristen. Baca Matius 7, nomor 21, nomor 23, nomor 22, nomor 23. Bukankah kami yang bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermujizat demi namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku berkata kepada mereka, aku tidak mengenal engkau, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, siapa yang mengusir setan, bernubuat, bermujizat dengan menggunakan nama Yesus? Kristen, bukan Islam. Siapa yang memanggil Yesus dengan sebutan Tuhan? Kristen, bukan Islam. Apa kata Yesus kepada mereka? Aku tidak mengenal engkau. Engkau semua adalah pembuat kejahatan. Kemana orang yang membuat kejahatan ini ditempatkan kelak? Baca Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Aku nggak mau, Bang. Aku nggak mau masuk ke neraka. Sehingga itu aku tidak mau menjadi Kristen. Nah sekarang tunjukkan. Di mana tentang Islam dibahas dalam kitab Saudara. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Ada nggak? Tidak akan Anda temukan itu. Kecuali yang tadi, Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku yang engkau utus. La ilaha illallah. Ini Rasulullah. Dan itu hanya ada dalam ajaran agama Islam. Segera begitu dari saya, saudara saya. Mohon maaf saya berpanjang lebar ini. Demi wujud kasih sayang dan penghargaan saya sebagai saudara kepada antum semua. Saya merasa bahwa Belalang Tempur ini keluarga ya. Kalau nggak salah orang sini, orang Makassar Ya. juga rupanya. Halo. Iya. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, kebetulan ini kebetulan mumpung ada saudara kita Belalang ini. Mohon izin Pak Admin. Ya silakan Bang. Ya, saya kenalin dulu ya. Saya Honi dari Batam. Salam kenal, terima kasih udah gabung di sini. Ini ada sedikit pertanyaan buat saudara kita Belalang. Saya Muslim ya. Ada sedikit pertanyaan. Menurut saudara Belalang, di kepercayaan kawan kita Nasrani ini, surga dan neraka itu ada ya? Halo? Ya, Halo? benar ada, Bang. Ada ya. Kemudian Yesus ini datang ke bumi menjelma sebagai manusia. Ini kan keyakinan para kawan kita Nasrani. Dia menjelma sebagai manusia dan mati di kayu salib itu tujuannya untuk menebus dosa manusia. Betul ya? Halo? Betul, Bang. Artinya manusia yang mana yang ditebuskan dosanya? Manusia dahulu atau yang sebelum Yesus atau yang sesudah Yesus? Menurut yang Anda tahu lah begitu. Selama Anda menjadi
Kristen, ini kan Yesus disalib nih untuk menebus, karena memang keyakinan saudara kita Nasrani, darah Yesus ini suci. Jadi dengan disalibnya Yesus bisa menebus dosa. Nah, yang saya tanyakan, dosa sebelum manusia sebelum Yesus atau manusia sesudah Yesus yang ditebus? Atau keseluruhan manusia? Yang saya paham ya Bang, Ya, yang saya Anda paham. juga bukan Ya, bukan ya. ahli ya. Paham Ya, waktu itu ya dosa manusia pada saat itu yang dilakukan oleh umat Israel, karena memang banyak penyimpangan yang kemudian terjadi, bahkan di bait suci juga terjadi penyimpangan. Oke, berarti manusia sebelum Yesus ya. Ya betul. Lalu Tapi ini juga kemudian menjadi sebenarnya boleh saya sambung Bang, supaya tidak meleset nanti yang saya sampaikan tuh. Kemudian ini menjadi penggambaran bahwa tujuan dari kedatangan Yesus sebagai pewarta, tapi juga sebagai penebus dan juru selamat. Dan di akhir sebelum kenaikan Yesus, dia menyampaikan bahwa pergilah ke seluruh bangsa dan jadikanlah mereka semua sebagai muridku. Jadi dia jelas bahwa mengutus para murid-muridnya untuk menyampaikan bahwa ada gini. Saya tidak berbicara murid. Ini Yesus sendiri. Dia kan ini disalib, ya kan? Saya hanya bertanya, ini kan tujuan penyaliban Yesus untuk menebus dosa, kan begitu? Pertanyaan saya singkat saja. Dosa manusia yang mana? Yang sebelum Yesus ada atau yang sesudah Yesus ada, atau menebus keseluruhan manusia baik dari Adam sampai nanti kiamat? Itu saja pertanyaan saya. Ya, yang sepemahaman saya yang pada waktu Yesus. Berarti manusia pada waktu berarti sebelum Yesus ya. Berarti, nah pertanyaan saya, siapa yang akan menebus dosa sesudah Yesus ini? Kan sebelum Yesus yang ditebus kan? Manusia sebelum Yesus. Nah, yang menebus dosa sesudah Yesus ini siapa lagi yang akan dikorbankan? Untuk konsep yang setelah Yesus, itulah kemudian fungsi dari murid-muridnya. Kemudian menyampaikan menutus seluruh murid-muridnya untuk menyampaikan kepada seluruh bangsa bahwa saya paham. Saya paham. Gini, artinya manusia sebelum Yesus ini sudah ditebus dosanya, ya kan? Ada bahwa Yesus akan kembali ke Bapa dan menyiapkan tempat untuk mereka yang percaya kepadanya. Lalu kenapa? Apa tujuan Tuhan Yesus menciptakan neraka kalau memang sudah ditebus dosanya? Bagi mereka yang tidak percaya, itu. Iya, ini kan manusia sebelum Yesus ini kan sudah ditebus nih. Ya. Jadi buat apa neraka itu diciptakan? Ini kan sebelum Yesus ini sudah suci semua. Kan neraka diciptakan sebelum ada nih. Sebelum ada ini kita kan. Artinya sampailah Yesus ini disalib. Berarti sudah suci nih orang ini semua. Tapi kan Anda tadi percaya mengatakan neraka ada. Buat apa? Karena kan manusia sebelum Yesus ini kan udah suci nih. Udah sampai situ aja, kenapa neraka diciptakan gitu loh. Kan sudah sampai Yesus saja disalib, itu sudah suci. Itu nggak usah kita bicarakan manusia setelah Yesus ya. Itu nggak usah kita bicarakan manusia setelah Yesus. Mungkin ada dosa, mungkin ada apa. Ini kan sudah suci nih. Niat Yesus menciptakan neraka dari awal itu buat apa? Kan ini sudah mensucikan. Gitu loh. Mungkin ini hal yang perlu saya perlu pertanyakan juga sih Bang, karena jujur saja konsep-konsep yang seperti ini kami tidak banyak gumuli. Kami lebih banyak bergumul persoalan bagaimana pribadi Yesus selama berada di dunia. Jadi kami tidak memikirkan hal-hal yang atau mengkhawatirkan hal-hal yang kemudian yang mungkin tidak akan sampai dengan akal kami. Jadi yang mungkin yang bisa kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saja yang kemudian lebih banyak kami pelajari saat beribadah gitu.
dapatkan. Ya, gitu ya. Mungkin dia kurang begitu paham, Bang Jamal. Iya, iya, Mungkin oke. kita maklum aja ya. Nah, buat Iya. Terima sahabat-sahabat kasih. dari ya, buat Makasih, Bang. sahabat-sahabat yang dari kekristenan, ini nih ada banyak nih menantang Gurunda Juma. Ada berjalan bersama Yesus, terus siapa lagi nih? Gimana kalau diagendakan besok? Soalnya kan sekarang udah larut juga. Betul. Gurunda, gimana Gurunda? Besok aja ya? Iya, besok silakan aja. Semakin banyak semakin bagus. Pagi boleh. Besok hari apa ya? Ya, pagi boleh. Asal jangan sore. Pagi dan malam boleh. Kalau pagi Silakan teman-teman Kristen. Terima kasih yang mau Assalamualaikum bersedia dengan warahmatullahi dialog. wabarakatuh. Terima kasih. Gurunda Juna, Bentar. Gurunda Juma. Warahmatullahi Kita- wabarakatuh. Sebelum ditutup mau tanya satu hal aja sama Gurunda Juma. Iya, gimana? Agak nyeleneh sih pertanyaannya. Gurunda Juma tuh makannya apa sih? Makan nasi Indomie. Enggak, kalau ada makanan spesial kan kasih tahu lah kita gimana konsepnya. Kalau lagi berdakwah tuh membuat hati kita tuh pada yang di bawah itu bergetar semua, Bang. Ya Allah. Bener, Bang. Enggak. Makan apa ya? Gue yakin dan percaya deh, Bang. Orang-orang yang saudara saya yang masih belum tahu tentang kebenarannya Tuhannya sendiri itu pasti mulai membaca Alkitabnya sendiri sudah ini. Kalau mendengar Gurunda Juma tuh menyampaikan dakwah seperti ini, Masya Allah. Bener. Amin. Saya pribadi aja mendengarnya bergetar loh hati saya, Bang. Makan coto Nah, ini Makassar. berjalan Mau tanya ini Bang berjalan Zuma nih bersama. di mana nih lokasinya? Mulai membaca Alkitabnya sendiri sudah ini. Noise, Kalau noise, mendengar Noise Bang, noise. yang baru masuk itu noise tuh. Ya. Ya. Coto Ini yang Makassar. ini gini ya, Bang. Ya, Bang berjalan bersama Yesus. Kita agendakan besok aja ya. Mohon maaf, sekarang udah mulai larut pagi. Besok aja jam 8 ya. Selamat pagi, salam kebajikan. Ya, semangat pagi Bang. Ya udah kalau mau tutup saya cuma berharap Bang Juma jangan pernah berhenti-henti mensiahkan seperti ini agar banyak saudara-saudara saya bisa lebih belajar lagi tentang agamanya masing-masing dan mencari agama yang benar. Alhamdulillah salah satunya mudah-mudahan ada ahli logika selanjutnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini Gurunda kan banyak yang DM juga yang dari kekristenan, tapi saya baru-baru kenal juga kayaknya orang-orang baru kayak siapa barusan belalang tempur gini. Gimana kalau besok dijadwalkan jam 8 Boleh. atau jam 9? Iya, jam 8 boleh. Artinya di tempatku jam 9 Bang. Udah cocok itu jam 8. Iya, soalnya kalau saya naikin yang lama-lama udah ketaker ya, Gurunda udah tahu bahasnya ya. Mending yang baru-baru aja. Iya, betul. Salam Oke, kenal Bang. silakan sekalian Bang Zuma. ditutup. Ya. Ya, makasih Bang Jamal. Ya. Barakallah fikum. Ahli logika. Tutup Masya doa Allah. aja Bang biar lebih berkah lagi Bang. Terima kasih. Guru- Gurunda Ditutup Juma aja lah. sekalian Gurunda. Ya, baik. Lebih berkah lagi. Oke, sahabat-sahabat sekalian, ya terima kasih atas kebersamaan kita baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube dan semua channel-channel yang berafiliasi dengan Komal sahabat kita pengamat TikTok. Kiranya Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita. Yang terpenting kemudian akal kita senantiasa selalu sehat ya. Akal ini yang perlu sehat. Jiwa kita ini cerminan daripada akal kita. Untuk itulah kemudian kita minta kepada Allah agar kiranya selalu kita diwaraskan oleh Allah agar kita bisa menentukan antara hak dan yang batil. Sahabat yang dimuliakan, ketika kami di sini ada kata-kata atau ada kalimat yang kurang berkenan baik dari pribadi saya ataupun dari teman-teman yang lain, kami mohon dimaafkan yang sedalam-dalamnya. Karena kebersamaan ini adalah wujud daripada cinta kasih sayang kita terhadap sesama anak bangsa kemudian sehingga dialog ini terjalin dengan baik. Karena kita tidak menginginkan adanya perpecahan antara anak bangsa disebabkan karena ketidakadatahuan kita terhadap ajaran di luar daripada agama yang kita anut. Bahwasanya agama di Indonesia ini adalah agama yang baik, agama yang kemudian menjadikan penganutnya itu menjadi orang yang baik, tetapi kebaikan ini
tidak serta-merta menjadi tolak ukur kemudian sebuah kebenaran. Kalau kebenaran itu sudah pasti baik, tapi baik belum tentu benar. Oleh karena itulah kemudian dialog ini harus dibangun selalu, tapi dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang etika yang baik. Hanya saja terkadang tersilap, ya, terkadang kita khilaf, kemudian ada kata atau ada kalimat yang terkadang itu tersisipkan di dalam kita berdialog. Saya pribadi, Zulkifli Mabas, memohon maaf yang sedalam-dalamnya, dan atas kebersamaannya, typingnya di TikTok dan juga di YouTube, insya Allah akan menjadi saksi amal jariah antum semua di hadapan Allah Subhanahu Wa Amin. Taala, bahwa waktu yang Anda luangkan, ya, kuota yang Anda siapkan untuk kemudian menyimak dialog-dialog yang ada, itu akan menjadi berkat dalam hidup saudara-saudara, menjadi cahaya di dalam kegelapan yang Anda butuhkan nantinya. Sehingga saya mewakili teman-teman memanjatkan doa kepada Allah, kiranya semua urusan kita yang baik-baik itu dimudahkan oleh Allah, kita diberikan kesehatan, diberikan kelapangan rezeki, diberikan keluarga yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, dan kemudian kita dibahagiakan di dunia dan di akhirat bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar.